Ustazah, saya mau bertanya. Yang pertama, di mana seorang guru cadel mengajarkan Al-Quran? Di mana guru cadel mengajarkan Al-Quran? Maksudnya apa? Saya kurang paham. Ustazah, batal nggak wudhu jika bersentuhan dengan anak laki-laki? Anak kandung itu tidak membatalkan wudhu karena dia adalah mahram kita. Berdosakah orang tua yang mengizinkan anaknya menikah dengan non-muslim? Dosa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berarti ketika kita mengizinkan anak, teman, saudara atau orang lain misalnya, kita izinkan dia untuk menikah. Ya enggak usah anak lah, orang lain lah gitu kan. Kita support dia untuk menikah gitu kan. Kita support dia untuk menikah, maka kita tetap dapat pahala dosa yang sama. Karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya boleh bertolong-menolong dalam kebaikan dan tidak boleh bertolong-menolong dalam keburukan. Oke? Lagi puasa gosok gigi pakai odol. Kalau ketelan batal, kalau nggak ketelan nggak batal ya. Adakah surat-surat penyembuh? Baca Al-Quran, wasilahkan untuk kesembuhan kita. Surat apapun bebas. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini sehatlah badan saya dan seterusnya. Oke? Oke, Ustazah, sholat sunat di rumah membaca ajan atau iqomah? Membaca ajan atau iqomah, sholat sunnah di rumah membaca ajan atau iqomah. Wallahu a'lam bishawab. Apa pertanyaannya ya? Ustazah, bagaimana hukum seorang ustadz menikahkan seorang wanita yang statusnya masih istri orang? Ustadznya mungkin agak konslet sedikit gitu kan? Karena tidak boleh menikah dua orang perempuan dalam satu waktu ya. Apakah si perempuan ini nanti nikah dengan ustadz itu atau dia membantu menikahkan perempuan ini dengan orang lain? Tapi saya ada praduga, ada asumsi bahwa kenyataannya mereka itu udah talak mungkin. Bisa jadi nih, perempuan tuh udah bilang saya udah ditalak, saya udah ada saksi secara agama. Maka ustadz ini bilang, oke, kalau kamu udah ditalak, habis masa idah kamu boleh nikah dengan orang lain. Itu bisa jadi. Mungkin merasa yang belum cerai ini suaminya aja. Asumsi aku seperti itu karena aku rasa tidak ada ustadz yang mau melakukan itu karena itu nggak perlu kuliah tinggi-tinggi untuk menyatakan perempuan tidak boleh poliandri. Ya, anak SD aja tahu. Di pesantren kelas 1 itu belajar bab fikih. Jadi asumsi aku ini ustadz bukan berniat menikahkan orang yang masih istri orang. Tapi secara sadar ustadz ini dapat laporan bahwa dia udah ditalak oleh suaminya, saksinya lengkap, buktinya lengkap, maka barulah dia menikahi perempuan ini atau dia menikahkan perempuan itu dengan orang lain. Asumsi saya seperti itu karena kayaknya ustadz bakal nggak aneh-aneh sih soal itu ya. Ustazah, paham kan teman-teman ya? Suami saya wafat 2 tahun, tapi saya belum bagi waris sama anak-anak. Silahkan dibagi biar tidak jadi, oh mbak masih ada, kalau masih ada itu masih hak mbak. Kalau anak mbak masih kecil-kecil, mbak masih bisa manfaatkan uang itu untuk untuk kebutuhan anak-anak. Ya, apa hukumnya ngelirik dalam sholat? Makruh. Kita lagi sholat ngelirik, kita lagi sholat ngelirik, itu makruh ya. Ustazah, apakah anak yang sudah kerja wajibkah gajinya dikasih ke ibunya tapi tidak ingin ibu makan uang gaji? Tidak wajib ya, tidak wajib. Artinya seorang anak secara adab kalau dia laki-laki memang ada kewajiban, tapi kalau ibunya ridho kan jadi nggak wajib toh, iya kan? Secara adab tidak ada kewajiban anak perempuan memberikan kepada ibunya secara hukum, tapi secara adab ketika orang tuanya menerima dengan senang hati, maka lagi bahagia dia berdoa untuk anaknya, rezeki anaknya akan berlimpah. Jadi jangan semuanya dikasih ke mama nak, kasih sebagian aja, jangan ditolak supaya rezeki anak juga sangat berkelimpahan ya. Ustazah, hukum istri gugat cerai tapi suami tidak datang ke pengadilan sampai tokok palu, itu udah jatuh talak. Karena di pengadilan ketika tidak ada pihak tergugat, itu akan dilanjutkan ke sidang verstahen, kemudian saksi dan kemudian bukti dan kemudian jatuh keputusan, itu jatuh talak ya. Kalau suaminya mau mempertahankan harusnya dia datang dan bisa bernegosiasi dengan hakim ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Cara bangkit dari sujud mau berdiri, duduk dulu mbak ya, duduk dulu itu tumakninah dari sujud. Allahu
Allahu Akbar. Nah, kecuali lutut sakit, nah itu lain cerita, ya kan? Ustazah, apakah jika riba kita ngambil uang kredit di bank tetap riba? Mau ngambilnya untuk rumah, untuk mobil, untuk usaha ya, di bank itu tetap riba ya guys. Pertama, dalam angsuran ada bunganya, ya kan? Kemudian yang kedua, dalam angsuran ada bunganya. Yang kedua, kalau telat Mbak kena denda, ya kan? Yang ketiga, kalau Mbak nggak bayar, barang atau agunan Mbak akan dia tarik ya. Ustazah, ditinggal suami meninggal dunia supaya hari ke 5 tahun tapi lihat foto nangis ya nggak apa-apa, nangis itu wajar ya, cuman ganti nangis dengan doa, nangis sambil baca Quran, nangis sambil sedekah atas nama dia, nangis sambil berzikir, nangis sambil bersolawat dan seterusnya ya. Berjemaah di rumah haruskah makmum baca Al-Fatihah juga? Iya, makmum baca Al-Fatihah, tapi ketika imamnya kecepatan akhirnya makmum tak terbaca Al-Fatihah, makmum boleh ruku. Oke ya. Ustazah, gimana hukumnya kerja di bank, tidak di bagian kredit? Nah, ini ikhtilaf. Jadi semua ulama sepakat kalau dia adalah bagian dari kredit seperti debt collector, analisis kredit, kemudian marketing kredit, marketing itu mutlak haram. Tapi ketika dia tidak di bagian kredit, dia satpam, dia CS, dia cuman teller gitu, maka di sini terpecah pendapat. Ada yang mengatakan nggak apa-apa karena dia tidak nanggung dosa orang kredit. Ada yang mengatakan nggak boleh karena arus kasnya tetap arus kas riba, ya kan? Maka teman-teman, kalau ada pekerjaan lain tentu lebih bagus. Cari pekerjaan lain baru keluar, oke ya? Ustazah, wali nikah anak laki-laki nggak apa-apa, adik laki-laki, padahal masih ada kakak laki-laki nggak apa-apa. Wali hakim pun boleh. Masih ada bapak, masih ada anak, nikahnya wali hakim pun boleh, nggak masalah ya. Ustazah, bank emo termasuk riba nggak? Apa itu bank emo? Aku tidak paham. Bank emo itu apa ya? Ustazah, oke, kalau punya rekening di bank tapi hanya untuk lewat uang saja bisa nggak? Oh, nggak apa-apa. Punya rekening bukan nggak boleh. Jadi rekening sebagai alat simpan boleh. Ya, sebagai alat simpan doang kan? Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, bank emo itu apa sih? Aku lagi sakit, sholatnya selalu lambat. Ya, kalau lagi sakit tetap sholat walaupun dalam keadaan duduk ya. Oke, Ustazah, pegang tabungan warga dikala mengambil, memberikan seikhlasnya, apa itu riba? Oh enggak. Saya misalnya sebagai banker, orang susah nabung, sini sama saya biar kamu nabung, sini sama saya biar kamu nabung. Nah, ketika dia mau ngambil uangnya itu, gitu kan ya, ketika dia ngambil uangnya, kalau dia kasih buat kita nggak minta ya nggak apa-apalah, itu kan jasa, dia bantu kita. Ustazah, bank emo itu bank keliling. Apa itu bank keliling? Hukum trading, Mbak mau trading apa? Ya, kalau tradingnya trading saham, Mbak harus ngerti analisis fundamental. Jangan main di analisis teknikal, nanti jadi judi. Perhatikan emiten perusahaannya, ikut RUPS-nya. Ya, trading dolar jelas haram. Dolar itu mata uang, jual beli mata uang haram. Kalau trading luar tuh, kenapa boleh emas jual beli? Trading itu kan jual beli. Trading itu intinya jual beli gitu. Ya, teman-teman punya madu, beli, jual itu trading juga. Trading itu netral. Bahasa trading itu bahasa netral. Teman-teman beli madu di aku, jual, beli madu di aku. Apa kerjaan kamu? Trading madu. Nah, trader itu trading juga namanya. Tapi kalau tradingnya itu apa yang mau ditradingkan ini? Kan gitu kan. Kalau tradernya adalah trader dolar, itu jelas haram. Karena dolar itu adalah mata uang, jual beli mata uang haram. Ya, jual beli mata uang haram. Beli apa namanya? Beli dolar, tunggu naik baru dijual, haram. Kalau emas boleh, karena emas itu komoditi, ya nggak ada masalah. Beli emas, simpan, kalau udah naik jual. Emas itu komoditi, dia bukan mata uang sekarang, ya kan? Mata uang nggak boleh ditradingkan, ya makanya Bitcoin, forex itu jangan. Nah, kalau saham bisa, boleh, tapi daripada jadi trader lebih bagus jadi investor. Karena kalau trader Mbak nggak ngerti fundamental perusahaan.
perusahaan, Mbak nggak ngerti emitennya. Jadilah investor sejati, nggak masalah, ngerti emitennya, ngerti ikut RUPS-nya walaupun sahamnya cuma berapa lot, kemudian Mbak ngerti laporan laba ruginya. Cuman kan itu butuh waktu untuk mencerdaskan kita baru bisa jadi investor. Hati-hati kalau nggak ngerti jangan kerjakan ya. Ustazah, anak saya mancing tapi dapat juara, dapat duit, nggak apa-apa. Itu bukan judi coy. Ya, lomba itu bukan judi. Yang judi itu adalah kalau kita bertaruh. Ya, Mbak Vina punya uang 1 juta, taruh sini. Mbak Smarsa taruh sini. Mbak Dea taruh sini. Aku taruh sini 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Top. Dah, ayo kita main mancing misalnya kayak gitu kan. Nah, atau ayo kita main domino gitu. Nanti siapa yang dapat banyak dia akan bawa uang pulang. Sementara ada kita yang kehilangan uang. Jadi kalau dia taruhan itu ada orang yang dirugikan. Tapi kalau mancing nggak apa-apa, itu lomba 17 Agustus pun ada bilang nggak boleh. Agak lain pun sih kawan ini. Semua nggak boleh aja. Ya ada lagi namanya main time zone nggak boleh katanya. Lah main time zone itu permainan. Mana unsur judinya? Mana unsur taruhannya? Kecuali ketika orang masuk time zone itu naruh duit 1 juta, nanti ada yang dapat 100 juta, ada yang kehilangan 1 juta. Ada guys, ada yang kita mau berdebat kan buat apa ya kan? Gak ada Nel, time zone itu judi, 17 Agustus judi. Agak lain pun sih kawan, tidak tahu mana judi, mana permainan. Nah kayak gitu guys, paham nggak teman-teman tuh? Ya, itu kalau mau kita bantah kan buat apa kan guys? Ya biarkan aja lah. Yang nggak mau time zone nggak apa-apa, yang nggak mau 17 Agustus nggak apa-apa, tapi jangan nyalahin orang yang melakukan itu. Harus tahu beda mana judi, mana permainan ya. Kayak Car Free Day itu kan pakai undian, dapat kulkas, dapat hantu ya, dapat alam gaib, dapat itu judi. Enggak kayak gitu judi itu. Judi itu ada orang yang bertaruh, menaruh duit. Nah, nanti ada orang yang dapat, ada orang yang kehilangan duit. Nah, kalau Car Free Day itu kan dana dari masyarakat, dari pemerintah, ya kan? Gitu. Nah, itu ya. Udah paham? Udah ya? Ustazah minta doa, amin ya Mbak hamba Allah, kita doakan semoga anak beliau sembuh ya guys. Ustazah, kalau arisan juga nggak ada masalah, arisan itu utang piutang, yang penting dibayar ya kan. Gitu oke. Nah jadi kayak gitulah guys. Ustazah, kayak gimana kalau minjam di bank tapi bank syariah? Aku tetap tidak menyarankan karena tetap ada selisih harga. Ustazah gimana? Oke aman ya. Bersentuhan wudhu dengan suami sama aja ya kan, jangan ngegas lah Za, aku bercanda saja ya. Jadi kalau sebentar ya, bersentuhan wudhu dengan suami ya, Imam Syafi'i bilang batal ya, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke ya, oke ya, iya benar Mbak Lis Eti, kata guru saya mancing sama aja uang dikumpulin itu judi kata guru saya. Uang dikumpulin mancing itu karena jadwal mancingnya 1 jam. Kita perlu bayar tempat pancingan itu, kayak renang, bayar tempat renang itu, terus lomba lah berenang. Sini lomba berenang, sini, bayar uang masuk kan? Kan uang masuk kan sini, atau uang peserta kan sini. Terus nyelam lah kalian, kan nggak seutuhnya uang hadiah dari situ, iya kan teman-teman? Nah gitu ya guys. Oke, ini aku punya kolam renang ya, silakan berenang. Sini uang masuk 100.000 per orang. Nah, ya kan? Nah, uang daripada hadiah kan tidak mutlak dari situ, Mbak. Oke ya. Oke, kayak profesor ustazah kalau bicara. Profesor juga. Profesor itu kalem guys, nggak kayak aku. Aku profesor kalau kacamataku dibalein. Ustazah, oke, batal nggak wudhu jika bersentuhan dengan anak laki-laki dan keponakan? Tidak ya, anak laki-laki ponakan tidak batal ya. Ustazah, oke, kalau kita dapat uang dari undian dari minimarket, nggak ada masalah.
Itu kan reward kan. Kayak misalnya nih, aku ada undian macam siapa yang capai target dapat handphone, kayak gitu nggak masalah kan. Karena dia tidak ada taruhan. Almarhum suami non muslim, oke, sudah wafat, oke. Saya dan anak nomor 1 mualaf, oke. Hak warisnya dipakai anak nomor 2, apa hukumnya? Dipakai anak non nomor 2. Ya, hak waris harus diatur di perdata. Kalau Mbak Ridho dipakai anak yang non muslim silahkan. Kalau nggak Ridho bisa diperdatakan, ya kan? Nah, Ustazah, oke, aman ya guys, sehat selalu ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Anak tiri tidak wudu, berarti wudu bersentuhan tidak batal ya. Itu adalah mahram muakkad namanya. Mahram sementara selama orang tuanya masih bersuami istri, ya kan? Ustazah, oke, bolehkah kita dengar lagu selain sholawat Islam? Jangan dijadikan hobi. Teman-teman jangan terlalu sering dengerin lagu. Tapi bukan berarti ketika teman-teman makan ada musik teman-teman lari. Ada temanku memang dia tidak mau dengerin musik. Nah, termasuk aku juga tidak menyarankan untuk mendengarkan musik dalam waktu yang cukup lama karena itu akan mengeraskan hati. Tapi nggak kayak gitu juga, aku lagi makan mie ayam sama dia, datang pengamen dia kabur. Hei cuy, kenapa engkau kabur? Ada lagu Nel, nggak kayak gitu juga, keles kayak gitu ya. Ya tetaplah makan dulu, habis itu pulang lari. Dan ini fakta guys, ya kan? Jadi nggak seperti itu. Cuman jangan dijadikan hobi sambil menyuci, teman-teman denger musik, sambil masak denger musik. Nggak kayak gitulah. Putar murotal Al-Quran, ya kan? Putar di rumahnya sambil nyuci murotal, sambil ngaji murotal, ayat-ayat ruqyah biar jinnya pergi, kayak gitu. Itu bisa kan, ada speaker murotal, udah aku spill kan, kayak gitulah. Lari dia guys, aku tinggal sendiri, bertiga orang lari. Nah, boleh lari. Musik, alamak jang. Masa aku bilang, pengamen berhenti biar kawanku balik, kan nggak mungkin juga guys. Oke ya. Jadi al khaira inda maqamiha. Segala sesuai itu ada tempatnya. Ustazah, oke, udah punya 2 murotal, mantap ya. Ustazah, oke, kenapa iman saya naik turun? Saya juga bertanya, Mbak, kenapa iman saya naik turun ya? Mbak, mau dia ustadz ya, mau dia ulama, semua sama Mbak. Selagi dia manusia bernyawa, al iman yazid wa yanqus ya. Iman itu kadang naik, kadang turun Mbak. Itu biasa Mbak. Yang penting saat imannya naik, Mbak kerjakan, ya kan? Kalau Mbak imannya turun, Mbak tetap kerjakan. Nggak ada masalah iman turun, ntar juga naik lagi. Ya nggak ada masalah kita malas, ntar juga rajin lagi ya kan. Malas itu juga biasa. Itu kan cuma perasaan. Yang penting tetap kerjakan, oke? Oke, Ustazah, kalau cabutan di warung nggak apa-apa. Berarti di mobil juga jangan dengerin musik ya Zah. Ya, teman-teman boleh switch ke musik-musik yang mengandung nilai atau sholawat, ada value atau putar ayat Al-Quran lebih menenangkan hati. Ya pasti manfaatnya lebih besar ya kan. Jangan aku tidak bisa hidup tanpamu, aku mati tanpamu. Bom, pernah mau dengar lagu itu Bom? Kucingku, bomnya nggak dengerin itu. Lucu ya. Oke. Ustazah, bentar ya, puasa Senin Kamis, misal Senin tidak puasa, Kamis puasa, boleh nggak? Boleh dong, iya. Karena puasa Senin Kamis itu tidak wajib ya kan? Nah, oke. Warna jadi putih hampir beku, wajar. Itu kadar fruktosa dalam madunya, Mbak. Itu terjadi pada madu karet karena lebah yang dihisap oleh karetnya. Kadar fruktosa kayak gumpalan. Itu bukan beku. Itu kadar fruktosa alami dalam madu, ya. Ustazah, aman ya. Saya samping rumah saya kedai, selalu pasang musik 9 malam. Gimana itu terdengar jelas? Ya nggak ada masalah. Kan orang bukan kita ya. Ustazah, nggak pandai Ustazah nyanyi, kalah sama Ustazah Fitri. Oh iya, aku nggak pandai nyanyi. Kalau aku pandai nyanyi bahaya nanti. Jadi artis aku, bukan jadi Ustazah. Mak, kataku sama makku, aku nggak pandai nyanyi mak ya. Lain musik, lain suaraku. Satu keluarga kita kayak gitu mak. Alhamdulillah kalian nggak pandai nyanyi. Nah, kalau kalian panggil nyanyi jadi artis, kalian pusing mak nanti. Oke, Ustazah, ada imam yang saya jumpa tiap sholat lupa ruku. Terakhir baca doa macam sholat subuh. Setiap sholat lupa ruku. Apakah dia sujud tilawah terus? Bisa jadi dia sujud tilawah terus nih imam ini. Coba tanya dulu, mam,
Mami itu sujud tilawah atau cuman lupa terus ruku? Ku tengok. Tanya aja lah sama dia. Aku pun tak tahu kenapa dia lupa ruku. Jangan-jangan dia sujud tilawah terus. Iya kan? Dia baca ayat sejadah, sujud tilawah terus. Baca ayat sejadah, sujud tilawah terus. Atau saat dia ruku, Mbak lagi mikirin aku. Terus nggak kelihatan dia ruku. Coba dipastikan dulu ya. Oke. Ustazah, oke. Jangan-jangan dia itu apa? Baca sujud sejadah guys. Oke. Nah, Ustazah, oke. Jadi artis nggak kenal aku. Oke guys, Ustazah nyambung wifi warung tetangga. Dia izin nggak? Kalau dia nggak izin nggak bisa, itu nyuri namanya. Tapi kalau dia izin boleh ya. Ustazah, wifi itu bisa izin kok guys. Kan dia segitu aja bayarnya terus kan. Macam aku, tetanggaku minta wifi yuk pakailah. Ya kan, aku udah pasang wifi yang besar sekali Mbps-nya sampai live-nya lancar kayak gini kan. Walaupun ada ngelek-ngeleknya juga aku tengok. Ustazah, oke, Bapak tiri tidak Mbak Leo itu adalah bagian dari mahram ya, karena ikatan pernikahan ya. Ustazah, oke, kalau habis bacaan ruku atau sujud harus diam dulu baru lanjut. Ya, itu namanya tumak ninah. Tumak ninah itu hukumnya wajib ya, Mbak. Tumak ninah itu hukumnya wajib ya. Tumak ninah itu diam sebentar di antara gerakan sholat. Contoh misalnya gini ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Nah, nanti baca diam sejenak. Allahu Akbar gitu ya. Ustazah, oke, aku juga berbagi wifi dengan tetangga. Iya dong. Nah, tumaninah itu wajib ya. Ustazah, Mbak Mastalinda, potak kicuah di nantarang. Atau tadayo guruan sayang. Lagu Minang ya. Ustazah, boleh nggak jawab salam laki-laki di DM walaupun nggak kenal? Tidak terlalu perlu sih. Mubah aja. Boleh, tidak ada keharuman ya. Ustazah, kalau anak angkat perempuan bersentuhan dengan ayah angkat batal selagi dia bukan nasab kita ya. Saya baru tahu namanya tumak ninah ini. Oh iya, jadi tumak ninah gini. Boleh share tautan tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Tumak ninah itu hukumnya wajib. Dia adalah rukun sholat. Coba dibaca buku sholat anak SD aja. Gak usah yang tinggi-tinggi deh. Ya, ada namanya ruku dengan tumak ninah, iktidal dengan tumak ninah, duduk antara dua sujud dengan tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu diam sebentar di antara gerakan sholat. Ya, itu wajib. Kalau nggak sholatnya nggak sah. Ya, contoh, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu Akbar. Nah, diam di antara gerakan dan bacaan wajib. Kalau enggak sholatnya enggak sah. Ya, semua gerakan sholat. Nah, yang paling penting adalah kalau mau buru-buru jangan skip jangan skip tumak ninahnya. Skip aja iftitah dan ayat pendeknya. Jadi tumak ninahnya tetap dipakai. Kalau mau buru-buru yang penting iftitah dan ayat pendek boleh tidak dibaca ya. Ustazah, oke, aku sekarang lagi qada puasa Ramadan tahun kemarin di hari Senin ini. Apakah masih bisa puasa qada? Bisa. Puasa qada batasnya bisa sampai ini ya teman-teman ya, bisa sampai 1 hari menjelang Ramadan ya, 1 hari menjelang Ramadan ya 1 hari menjelang Ramadan. Tapi 1 hari menjelang Ramadan udah nggak boleh lagi, itu hari syak. Cuma masalahnya di Indonesia ini Ramadan itu 2 tanggalnya sampai 2 hari lah antara Muhammadiyah dengan NU ya. Oke, Ustazah, oke, Quran per 5 juz masih ada. Ustazah, kalau nggak baca iftitah gimana sholatnya? Nggak baca iftitah sholatnya sah ya. Nggak baca iftitah sholatnya tetap sah ya Mbak. Oke, Ustazah, bulan Rajab sampai tanggal berapa? Aku kurang paham. Belum aku hitung. Ya, yang penting sekarang kita pertengahan Rajab ya. Makan minum apa bisa membatalkan wudhu? Makan minum tidak membatalkan wudhu, kecuali makannya sambil buang angin ya. Ustazah, doa iftitah itu harus dibaca setiap sholat sunat. Sholat
doa iftitah itu tidak wajib ya pada semua jenis sholat ya. Jadi dia tidak wajib pada semua jenis sholat. Sholat apapun tidak pakai iftitah tidak ada masalah. Cuman sayang aja, karena iftitah itu hukumnya sunnah muakkad ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, kalau lagi buru-buru boleh nggak sebentar ya. Kalau buru-buru boleh nggak keselesai salam? Keselesai salam itu apa artinya? Ustazah, kalau sholat tidak mandi sah nggak? Sholat tidak mandi nggak apa-apa. Yang penting tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan haid ya. Ustazah, kalau lupa tumakninah sholatnya tidak sah. Jadi sholat itu harus tenang. Kalau teman-teman mau buru-buru, boleh bacaan ruku dan sujud satu kali aja. Tapi iftitahnya jangan di skip ya. Aku tadi bangunnya kesiangan, tapi pengen puasa sunnah Senin dan Kamis. Boleh nggak? Boleh, selagi belum makan dan minum. Tapi kalau udah masuk lontong tadi tentu nggak bisa lagi, oke? Dulu belum tahu gimana, nggak ada masalah. Aku kira tumakninah itu udah diketahui banyak orang loh guys. Makanya aku jarang nyampaikan kan tentang tumak nina kan guys. Nah tumak nina itu kan tenang sebentar kan dalam sholat kan. Nah sholat tarawih berjemaah sholatnya cepat-cepat. Ingatkanlah imamnya. Boleh cepat tapi tetap pakai tumak nina ya. Bila suami minta hubungan suami istri di bulan Ramadan itu gimana? Nggak usah kasih mbak. Dipaksa juga mbak kabur aja. Balik lagi nanti maghrib mbak. Kenapa? Karena kalau berhubungan badan di siang Ramadan itu repot mbak. Mbak dosa mbak. Kalau mbak nggak mau berdosa mbak bayar kafarat mbak. Kafaratnya itu puasa 60 hari berturut-turut mbak. Ya, dan kemudian memberi makan 60 orang fakir miskin mbak. Atau memberi pakaian 60 orang fakir miskin itu duitnya banyak mbak. Satu orang 1,4 kilogram kali 60 orang itu 42 kilogram mbak. Nah kalau pakaian satu pakaian 200.000 kali 60 orang itu bisa 12 juta mbak ya. Atau kalau mbak mau ganti puasa itu 60 hari nggak boleh putus mbak. Nggak yakin aku wajah-wajah kayak kawan-kawan puasa 60 hari langsung diare guys. Nggak ada itu ya. Nggak yakin aku, ini profil picture-nya miring-miring semuanya. Puasa 60 hari. Ini 5 hari aja Ustazah. Boleh nggak puasanya cuma 2 hari aja? Boleh nggak Ustazah puasa yang mulbitnya sehari aja? Boleh nggak setengah hari doang terus makan lagi lanjut puasa lagi? 60 hari pula kafarat. Nggak yakin aku. Ya nggak usah berhubungan badan di siang Ramadan ya kan. Sedangkan 3 hari aja Ustazah boleh nggak puasa yaumul bid siangnya makan lanjut puasa lagi? Terlalu kreatif. Ya udah batal, nggak usah lanjut lagi puasa guys. Kan pertanyaan 3 hari yang lalu mau tidur bikin aku ketawa guys. Serius. Ustazah boleh nggak saya puasa siangnya saya makan terus saya lanjut puasa lagi? Memang polos dan kreatif kawan-kawanku ini. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan berhubungan badan. 60 hari ndak yakin aku. Ustazah, boleh nggak duha belum mandi? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting tidak dalam keadaan junub ya. Iya, tapi dia lanjut lagi puasa katanya mbak. Puasa anak kecil. Ya, aku kadang-kadang mau tidur aku ketawa ya. Terlalu polos lah kawan-kawan ini ya. Tapi harus dijawab ya kan guys. Gitu ya. Malam boleh ya Za? Malam boleh, Mbak jangan khawatir. Malam boleh, mainkan kopling, hati-hati tikungan ya. Gitu ya guys. Ustazah malam boleh, malam Ramadan boleh ya. Alhamdulillah, rupanya boleh kalau malam. Gitu. Niat puasa kodo boleh nggak sekarang dipasang niat? Kalau puasa kodo harus pasang niat sebelum azan subuh ya. Dia tidak bisa lagi pasang niat di azan subuh ya. Oke. Kita lanjut ya. Ustazah, doa anak untuk anak yang nggak sembuh-sembuh. Sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu doakan anaknya untuk sembuh ya. Ustazah, yang baca surat Al-Quran ada jawaban. Jawabannya gimana? Maksudnya gimana mbak? Kurang paham aku. Ustazah, di sujud akhir sholat sunnah boleh nggak baca Allahumma rzuqni makhraja? Baca doa
Allahumma rzuqni makhraja, di sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu bisa dibaca di sholat sunnah dan kemudian sholat fardu ya. Di sholat sunnah dan di sholat fardu ya. Ustazah, aku mencintai Palestina sebagaimana aku mencintai tanah airku. Aku juga. Setidaknya kita bantu dengan bantuan atau dengan doa. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Ya Allah, bantulah keluarga dan para mujahid di Palestina ya. Ustazah, oke, amin Mbak Eko Boy ya. Ustazah, oke, jika di masjid masih mengaji, masih bisa sahur, masih bisa. Jadi batas sahur itu adalah azan. Kalau seandainya masih ngaji-ngaji di masjid, masih bisa sahur. Sama dengan batas wudu adalah azan. Batas wudu adalah azan. Salah. Batas tahajud dan witir adalah azan subuh. Ya, selagi masih azan subuh, kita masih bisa untuk melakukan yang namanya tahajud dan witir serta bersahur ya. Ustazah, ibu saya sakit stroke tapi tiap hari minum obat 3 kali kejang. Mau puasa gimana? Tidak harus puasa. Kalau akalnya masih sempurna karena dia stroke, maka dia boleh membayar fidyah saja. Tapi kalau akalnya udah nggak sempurna, dia udah pikun, maka dia bebas dari fidyah. Oke, jadi kalau orang pikun nggak wajib puasa, nggak wajib sholat. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, silahkan tapi pikunlah dulu, cuy. Oke, ada 4 golongan orang yang boleh meninggalkan sholat. Pikun, gila, anak-anak, dan dibius. Kalau teman-teman nggak mau sholat, boleh pikun, gila dulu, balik ke anak-anak, atau suruh bius aja. Bius, udah jadwal zuhur, bius coy, bius sampai asar. Nah, kayak gitu guys. Nah, jadi orang yang dioperasi itu kan guys, misalnya dioperasi gitu kan. Nah, terus itu dia nggak wajib ganti guys. Iya kan? Nah, kayak gitu. Kalau haid masih bisa lari, batas haid cuma 15 hari. Iya kan? Nah, bius aku, ngapa? Aku nggak mau sholat isya. Silakan lah, biusnya besok pagi. Oke ya. Nah, jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, pikunlah dulu. Nggak apa-apa juga sama aku. Nanti kalau teman-teman tanya, Ustazah, mak aku pikun, nggak usah sholat. Oke, ada doa nggak biar pikun? Biar pikun, biar nggak pikun. Astagfirullahaladzim. Kalau biar nggak pikun, dipakai pikirannya untuk menghafal. Semakin kita semangat menghafal, semangat belajar, hadir majelis taklim, belajar dipakai, insya Allah jauh dari kepikunan. Kukira minta doa pikun pula kawan. Oke, kalau ada mau juga nih. Mbak Desca, ya puasa hirup minyak angin jangan Mbak, karena itu syubhat, karena ada cairan yang masuk walaupun dalamnya udah berbentuk gas ya. Oke, gitu ya. Aman ya? Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar-agar teman-teman dapat video terbaru, kita cuma ngobrol aja. Aku nggak mau pikun. Masa iya nggak mau pikun? Belum tentu nggak enak, guys. Coba dulu tanyalah sama orang yang pikun. Barangkali enak. Ya kan? Kita kan belum tahu aja. Jangan-jangan enjoy dia, nggak ada masalah, nggak mikirin gibah dia, nggak mikirin fitnah dia, nggak mikirin namimah dia, nggak mikirin dia apa-apa kan, bisa jadi kan. Nah, Ustazah, gimana kalau bulan Ramadan kesiangan mandi junub? Nggak apa-apa, mandi aja dan lanjutkan puasa. Tapi jangan lagi pakai sahur ya. Pikun itu apa? Orang Malaysia tak tahu pikun. Pikun itu lupa ingatan akibat sudah tua. Ya, gitu ya. Nah, orang Malaysia tak tahu pikun guys, betulan. Oke, puasa sendawa tidak batal. Menelan sisa makanan, sendawa, kemudian menelan dahak saat berpuasa dan saat teman-teman sholat itu tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan sholat. Ya, jadi telanlah. Jadi karena dia tidak datang dari luar dan tidak bisa menghilangkan dahaga. Telanlah, buanglah ya. Oke, Ustazah, membersihkan telinga batal nggak saat puasa? Nggak, kecuali kalau ada cairan yang masuk ya. Ustazah, oke, kencing bayi najis nggak? Sebelum dia makan nasi, kencing bayi laki-laki tidak najis. Kencing bayi perempuan najis. Tapi kalau dia udah makan nasi, semuanya najis ya. Oke, saya ingin sekali mempunyai hati, pikiran dan bersih. Tanpa prasangka buruk, tanpa rasa benci. Bisa Mbak pakai teori detachment aja ya. Tawakal, jangan berharap validasi dari orang lain, jangan cepat-cepat menilai orang lain ya. Ustazah, oke,
Oke, Mbak Ida Zaki boleh chat tokonya, nanti diganti baru. Ya, nanti diganti baru. Chat aja tokonya atau DM aku, nanti aku kasih nomor adminnya ya. Kencing kucing apakah najis? Kencing kucing itu najis ya. Kencing kucing itu najis, buang air besar kucing juga najis. Tapi kalau bulunya tidak najis. Bulunya itu najis sih, tapi najisnya najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Oke, nah saya saya udah umur 71 tahun. Mana yang penting sholat ganti atau sholat? Sholat ganti itu hanya bisa dilakukan kalau Mbak ingat ya. Oke, Ustazah, Al-Quran rusak boleh dibuang, boleh dibakar dan kemudian untuk menghindarkannya dari kehinaan ya, teman-teman ya. Bekam saat puasa aku tidak nyaranin karena itu akan menyebabkan lemahnya jasad. Udahlah, kita kurang darah, kita bekam pula ya. Bacaan doa sujud ruhur dilafazkan atau dalam hati? Boleh dilafazkan, boleh di dalam hati. Ya, jadi boleh dilafazkan, boleh di dalam hati ya, teman-teman ya.